Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Programmer Ubi. Masih melanjutkan seri belajar OOP nya. Kali ini aku mau bahas tentang Magic Method. Seperti yang sudah tak singgung di video sebelumnya, ketika aku membahas tentang konstruktor dan destruktor, Magic Method sama seperti itu. Magic Method merupakan function yang disediakan oleh PHP untuk berbagai keperluan terhadap operasi terhadap kelas, yang diawali dengan 2 underscore di depan nama functionnya. Ada beberapa jenis Magic Method itu di PHP, kita bahas satu persatu. Nah, ada konstruktor dan destruktor dengan sintaknya underscore construct dan destruct. Nah, ini sudah tak bahas lebih lengkap di video saya sebelumnya. Nah, kalau belum nonton silakan ditonton. Nah, konstruk itu merupakan function yang pertama kali dijalankan ketika membuat objek. Destruct kebalikannya, function yang terakhir dijalankan. Kemudian ada lagi yang lain, get. Ini dijalankan ketika kita memanggil properti atau metode yang sebenarnya nggak ada, atau yang ada tapi tidak bersifat publik. Get itu set sama seperti get, tapi ketika kita mengisi, kasusnya sekedar mengisi. Kalau get kita kasusnya mengambil, kayak gitu. Kemudian ada toString ketika kita memperlakukan objek seperti tipe data string. Untuk lebih jelasnya kita coba praktek di IDE ya. Kita lanjutkan dengan kelas-kelas yang kita bahas di video-video sebelumnya tentang musisi dan orchestration. Nah, untuk penggunaan konstruktor seperti ini, construct. Nah, coba aku tambahi. Ketika ini kan nggak ada parameternya, jadi new orchestration langsung aja seperti ini. Tapi ketika kita tambahi parameter, contohnya berupa string name. Nah, seperti ini, maka ini juga harus diganti nanti. Kalau gini nanti error jadinya, contoh ya. Nah, error kan karena kita di function construct-nya ada argumennya, dan sementara kita belum menambahkan argumen yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini seperti apa perlakuannya? Name. Nah, akhirnya di sini kita harus nambah juga berupa string, contoh bandnya berupa 219 seperti ini. Nah, kemudian kita coba aja ini nanti kita simpan ya, jadi sebuah properti name dan kita set. Nah, gini, terus kita buat set getnya, get name this name. Kita coba ini jalankan lagi. Nah kan, kemudian untuk mengambil name nya kita panggil function get name, kita kecu. Nah, seperti inilah untuk kegunaan konstruknya. Kemudian kita lanjut ke destruknya, sudah di video sebelumnya sama konstruknya get. Nah, sekarang kita coba praktekkan yang get. Ini coba kita aksesnya nggak lewat function get name. Ini kan private, kita langsung memanggil name-nya seperti ini. Seperti apa? Ini akan error. Nah, karena kita mengakses properti yang bersifat private. Nah, untuk mengakalinya, kalau kita nggak mau buat seperti ini get name-nya, kita bisa manggil get. Nah, ini seperti ini.
So, Anda memanggil properti nah, jadi nggak error, tapi ketika kita memanggil properti yang bukan public, kita akan dialihkan ke function get ini yang untuk dijalankan. Kemudian ini bisa juga di return this name kayak gitu. Ini untuk get. Kemudian set sama. Kalau ini kita coba ya. Peter Pan. Kita coba ganti name-nya dengan nama Peter Pan. Coba kita menggantinya langsung ke propertinya seperti ini. Harusnya error karena propertinya bersifat private. Nah, untuk setnya gini, untuk biar nggak error, kita pakai function set. Nah, ini kan Anda mengubah properti name seperti itu. Jadi ketika kita mengakses atau mau set value-nya properti yang bersifat bukan public, entah itu private atau protected, kita akan dialihkan untuk memanggil function setnya ini seperti itu. Di sini set. Kemudian kita lanjut ke toString. Nah, kemudian coba kita kembalikan ke ini ya, ke getName. Nah, ini echo getName. Ini kita tutup aja dulu. Nah, ini kan kalau kita memanggil nama orchestrationnya ya, ibaratnya nama band lah. Nah, ketika mau memanggil function, memanggil sesuatu kan mengecho ini name-nya, kan kita harus manggil nama functionnya. Kemudian bagaimana kalau yang kita echo ini objeknya seperti ini? Nah, harusnya di echo kan string, tapi ini objek. Harusnya error. Nah, error karena objek tidak bisa di-convert menjadi string. Nah, untuk meng-convertnya kita bisa pakai magic method toString. Nah, di sini ketika objeknya di echo atau dioperasikan sebagai string, kita default bisa mengembalikannya sesuatu seperti mungkin getName. Jadi ketika kita mengecho objek ini, otomatis yang dipanggil adalah toString, kemudian dia mengembalikan name. Kita coba. Nah, seperti ini. Inilah penggunaan toString. Biasanya toString ini biasanya sering dipakai itu di framework PHP yang sekarang. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ada invoke. Sama seperti toString, bedanya objeknya kita perlakukan seperti sebuah function atau method. Contoh ya, ini kan kita echo sebagai sebuah string. Kalau kita manggil function kan seperti ini, get name, kan ya. Kemudian bagaimana kalau langsung objeknya yang kita jadikan function? Nah, seperti ini. Oke, ibaratnya kita mau menambahkan musisi seperti ini, tapi nggak lewat function musician. Kita langsung objeknya kita sebagai function diinputin parameternya musisi seperti ini. Harusnya error karena dia bukan objek. Nah, kan maksudnya must be string seperti itu. Nah, seperti ini kita bisa pakai invoke. Nah, dengan parameter terserah kita. Contoh di sini parameternya kita kasih
implementasi dari musisi, kemudian kita tambahkan ke daftar musisinya seperti ini. Kemudian nah kan akhirnya nggak error. Kemudian coba kita panggil function play-nya. Nah, kira-kira seperti itu untuk invoke-nya. Jadi invoke dipanggil ketika kita menggunakan objek selayaknya function. Jadi setelah objek nggak panah nama function, tapi langsung buka kurung tutup seperti ini, seperti function biasa seperti ini. Itulah gunanya invoke. Kita lanjut ke yang selanjutnya, clone. Nah, clone ini dijalankan ketika kita mengcopy sebuah objek. Contoh ya, ini sudah. Kemudian kita ada orkes kedua, clone. Nah, seperti ini. Kita mengcopy objek orkesnya menjadi dua sekarang seperti ini. Nah, gimana kita mau nambahkan sesuatu ketika objek itu di copy? Maka kita bisa buat function clone. Contohnya objek di clone. Nah, ini objek di clone 219 ya kan, karena kita memanggil function clone, otomatis dia men-trigger metode clone ini seperti itu. Kemudian sleep dan wake up. Nah, sleep ini dijalankan ketika objek diserialis atau ditidurkan. Nah, di serialis itu itu biasanya berfungsi seperti gini. Objeknya itu dijadikan string atau ibaratnya dibungkus. Nah, untuk kemudian dia mungkin dibagikan via HTTP atau apa seperti itu. Nanti di program yang lain objeknya ini di unserialis atau deserialis untuk dibuat kembalikan, direkonstruksi untuk menjadi sebuah objek lagi seperti itu. Jadi serialis itu objeknya itu ibaratnya dipreteli atau kemudian dibungkus, di packaging menjadi sebuah string atau biasanya JSON, kemudian dikirim untuk di program yang lain. Nanti yang menerima itu di unpacking, dikembalikan ke objek semula jadi sebuah objek seperti itu. Nah, sleep ini dijalankan ketika dia di serialis atau dibungkus. Kemudian wake up dijalankan ketika dia dibangunkan kembali seperti itu. Kemudian serialis ini ada, ini sama seperti sleep, namun sudah di PHP 74 ke atas sama unserialis ini. Aku kasih contoh di yang sleep sama wake up aja ya. Soalnya di video ini aku pakai PHP 7.3. Oke, kita lanjut ke IDE. Nah, kita coba sekarang ini aja, echo serialis orkes. Nah, seperti ini. Jadi ketika objek di serialis ini menjadi sebuah string. Kalau di echo atau tak vardam ya biar kelihatan gini. Nah, seperti ini. Objek string yang seperti ini kemudian bisa kita kirim entah via message broker atau apa, untuk kemudian nanti diterima oleh aplikasi lain yang mau mengolahnya seperti itu, ibaratnya untuk integrasi. Nah, serialis ini nanti secara dia sebenarnya ada manggil function sleep.
seperti ini. Yang sleep ini nanti mengembalikan nge-return berupa array apa? Array yang berisi nama-nama ini, nama properti yang bakalan disimpan jadi dibungkus. Contoh ya, aku cuma mau return yang name seperti ini. Kalau gini nanti ini musiciannya nggak muncul, name-nya aja. Nah kan, name 219 seperti itu. Kalau kita tampilin dua-duanya, musiciannya juga, akhirnya nah musiciannya datanya juga ikut ke bungkus seperti ini. Ini untuk sleep atau underscore serialis untuk 74 ke atas. Kemudian ada lagi serialis. Kemudian kita ibaratnya ini di aplikasi B ya, yang nerima udah diterima sama aplikasi B. Kemudian ini kita kembalikan menjadi sebuah objek lagi, direkonstruksi. Kita coba vardam. Nah kan jadi objek lagi. Nah kalau ini kita cukup name-nya aja, ini objek yang direkonstruksi musiciannya null, dia cuma punya name-nya aja yang value-nya di bawah seperti itu. Nah ketika ada sleep maka ada wake up. Wake up ini nanti dijalankan ketika kita unserialis sebuah objek. Contoh ya, tak cek bangunkan, baratnya seperti itu. Nah jadi dia dipanggil ketika kita melakukan unserialis seperti itu. Nah serialis dan unserialis ini di 7.4 di versi PHP 7.4 ke atas itu sama fungsinya seperti function sleep sama backup. Nah kira-kira seperti itu macam-macam magic method yang ada di PHP yang setauku mungkin ada lagi yang lain mungkin dan belum sempat dibahas, mungkin bisa ditambahkan di komen seperti itu. Semoga bermanfaat. Video selanjutnya aku mau bahas mengenai namespace. Jangan lupa ditonton juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.